Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat BC Sampit. Selamat datang di podcast kita, podcast Bea Cukai Sampit. Mungkin teman-teman agak bingung ya, kok ada podcast gitu. Nah, sekalian promosi nih, pengumuman podcast ini merupakan podcast pertama, perdana dari Bea Cukai Sampit. Nah, karena podcast perdana, kita juga berusaha menghadirkan tamu yang istimewa nih untuk podcast pertama kita. Dengan Bapak Erwin ya Bapak ya. Bisa diperkenalan dulu Pak, silakan. Selamat sore, nama saya Erwin Syahputra, saya direktur dan founder dari CV Borneo Aquatic. Kita perusahaan yang bergerak di bidang ekspor tanaman hias yang ada di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Oke, alamatnya di mana Pak kalau boleh tahu? Alamat kantor dan farm kita di Jalan Cilikriwut, kilometer 4,5 di Perumahan Bukit Permai. Di situ nanti ada Borneo Aquatic. Oh, oke. Jadi CV Borneo Aquatic ini produknya apa aja Pak? Kita memproduksi tanaman hias terutamanya tanaman hias asli dari Kalimantan Tengah. Dan juga ada juga dari Kalimantan Barat, Timur, tapi dominan kita produk Kalimantan Tengah. Kita cari sampel, kemudian kita perbanyak di farm kita gitu. Jadi kemudian kita promosikan, kita ekspor ke alhamdulillah ke banyak negara sih. Amerika, Eropa, sampai ke Hong Kong, Korea, Jepang, dan banyak sekali kita sebarkan ke seluruh dunia. Wah, nggak kaleng-kaleng nih teman-teman tamunya. Mungkin boleh diceritakan Mbak, awal merintis usahanya itu gimana sih? Kok bisa sampai sebesar sekarang gitu? Ya awalnya kita kan pengen maju, pengen dapat penghasilan lebih. Jadi kita ya sekarang ini kan zaman internet ya, kita browsing, kita cari itu komoditi apa atau potensi apa yang ada di sekitar kita, di daerah kita. Kebetulan saya hobinya tanaman hias, ikan hias, tanaman hias. Kemudian saya carilah tanaman apa sih yang ada di Kalimantan yang kira-kira laku di luar gitu. Nah, ketika itu muncullah buce palandra seperti yang ini saya bawa ini contohnya nih. Ini buce palandra ini tanaman aquatic plant yang hanya ada di Kalimantan. Jadi di seluruh dunia nggak ada, adanya cuma di Kalimantan. Jadi potensi pasarnya luar biasa besar. Kita bisa kirim ke mana aja dan orang banyak yang meminta gitu. Ini buce palandra. Jadi awal pemasaran ini langsung Bapak berpikir untuk menjual ke luar negeri atau pernah dijual di dalam negeri juga Pak? Di dalam negeri juga, cuman kita prioritas ke ekspor. Karena sekarang ini permintaan untuk ekspor masih besar sekali. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan luar negeri aja masih kurang kita. Jadi makanya saya paling ke dalam negeri itu hanya 1% saja. 99%-nya kita prioritas untuk ekspor. Jadi itu dimulai tahun berapa Pak dulu? Dulu 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu berarti berapa itu? 2000, tahun 2000-an ya? 2010. Nah, sekitar 2010 saya pertama kali dapat tanaman ini. Nah, kemudian kita coba tuh untuk perbanyak di farm kita kan. Nah, kemudian kita juga ada usaha untuk memperindah bentuknya, mengeluarkan warnanya sehingga nilai jualnya lebih besar lagi gitu. Nah, ketika itu saya promosi di media sosial kan kita rata-rata punya Facebook ya. Saya posting di Facebook, saya posting di grup-grup hobiis aquascape, tanaman hias. Dan ternyata respon dari hobis-hobis luar negeri itu luar biasa. Mereka pesan gitu melalui pesan messenger, mereka komen menunjukkan bahwa mereka sangat tertarik akan produk ini. Nah, setelah saya tekuni ternyata memang luar biasa. Nah, alhamdulillah sekarang dulu perusahaan yang saya mulai sendirian, dulu juga nggak pakai badan usaha kan. Nah, sekarang saya bisa punya karyawan 12 orang. Berarti dari awal terus akhirnya tahu ini punya pasar yang cukup besar kayaknya. Akhirnya mulai mengembangkan teknik-teknik yang ada gitu ya Pak? Iya betul. Nah, kita perbanyak, kita munculkan warnanya, bentuknya gitu. Dan kita juga sudah mulai melangkah ke perbanyakan dengan sistem kultur jaringan. Jadi perbanyakan tanaman di dalam laboratorium. Oh oke. Boleh dikeluarkan Pak? Boleh. Biar lebih jelas teman-teman lihatnya. Takut saya megangnya Pak. Iya. Ini yang sudah kita adaptasikan di air dan juga tumbuh daun-daun baru, warnanya sudah keluar. Sehingga untuk ukuran seperti ini kita bisa jual $8 satu potnya. Untuk satu
pot aja Pak? Satu pot seperti itu $8. Oke, dan ukurannya emang segini ya Pak ya untuk ini maksimal. Yang untuk jenis ini dia ukurannya seperti itu. Oh, oke. Mayoritas ekspor kemana Pak? Kita customer paling banyak di Eropa ya. Jadi di Eropa tuh seperti negara-negara Eropa ya, Italia, UK, terus Jerman, Poland, Ceko, banyak. Amerika juga kita punya banyak customer. Terus juga sampai ke South Africa, negara-negara Timur Tengah gitu. Jadi Bu Cepalandra ini sudah mendunia. Jadi Nah, selain produk ini Pak, ada produk apa lagi ini? Ya, ini untuk yang tanaman daratnya ya. Ini ada jenis-jenis Ardisia, Argostema, ada Sonerilla, dan ini semua tanaman-tanaman khas Kalimantan Tengah. Nah, yang kita perbanyak di farm kita. Kemudian ada lagi yang kelihatannya sepele nih, daun ketapang. Daun ketapang kalau kita lihat di samping sini kan masih dibuang-buang ya. Berceceran jadi sampah, dibakar orang kan gitu. Sebetulnya ini adalah suatu komoditi ekspor yang permintaannya di luar negeri juga tinggi. Kita sudah kirim 2 kontainer dan ini kita sedang persiapan untuk kirim kontainer ketiga. Daun ketapang yang sudah dikeringkan seperti ini. Kemudian kita kemas 100 gram. Ini kita bisa jual 1 kilonya sekitar 9 sampai 10 US dollar. Oke. Saya keluarkan ya Pak ya? Ya, nggak apa-apa. Berarti untuk daun ketapang ini melalui proses dulu Pak atau langsung aja? Enggak, kita langsung tuh yang jatuh di tanah dari pohonnya, kemudian yang paling kita bersihkan, kita potong tangkainya. Nah, kalau dia kurang kering kita keringkan lagi. Paling nanti ketika pengiriman ya ada fumigasi dari karantina pertanian. Nah, tujuannya untuk menghilangkan hama atau ada semut, serangga dan sebagainya. Jamur. Setelah kita dapat sertifikat fumigasi, kemudian sertifikat dari karantina pertanian, baru kita bisa ekspor. Dan tentunya juga dari bea cukai ya. Nah, menuju proses ekspornya nih Pak, kan tentu ada izin tertentu ya yang harus dipenuhi. Nah, kira-kira gimana Pak prosesnya? Apa aja sih dokumennya? Kalau untuk produk pertanian, ya kita setidaknya harus punya badan usaha minimal CV. Kan tuh kalau untuk produk pertanian yang hidup seperti ini, karena masuknya kan kelas benih ya. Nah, jadi benih Kementerian Pertanian kita mempersyaratkan harus ada surat izin pengeluaran dari Kementerian Pertanian yang biasanya kita sebut Simentan. Nah, itu syarat utama itu pertamanya kita harus punya badan usaha minimal CV. Kemudian kita harus punya farm atau nursery. Kita buktikan bahwa kita nih punya fasilitas untuk budidaya dan kita juga tanaman yang kita jual adalah tanaman budidaya. Seperti itu. Kemudian yang jelas kemudian kita datang ke karantina pertanian ya. Nanti mereka akan kasih akun untuk kita namanya PPK online untuk kita lapor sebelum kita ekspor. Kemudian juga kita ke bea cukai, kita minta modul, nanti bea cukai kan bantu. Ya dulu 11 tahun yang lalu sih saya ekspor, tapi itu pakai jasa undername. Ya, karena waktu itu kan kita masih buta ya. Masalah ekspor kan, apa tuh PEB kita tuh belum tahu tuh. Ya alhamdulillah berapa tahun yang lalu kantor saya didatangi tim bea cukai Sampit, kemudian mereka sosialisasi tentang PEB dan sebagainya, sehingga ketika itu kita dibantu nih untuk install modul. Ya install modul, kami bawa laptop ke sini, kemudian diinstalkan. Ya sekarang kita untuk melakukan kegiatan ekspor udah nggak perlu undername lagi, kita udah langsung pakai nama perusahaan kita sendiri. Kemudian kantor keluarnya juga dari sini, dari Kalimantan Tengah kan. Kita nggak perlu, kalau dulu kan dari Jakarta, dari mana-mana kan gitu, tergantung dari perusahaan undername-nya. Jadi sekarang ya alhamdulillah kita udah berdiri sendiri lah. Oke, berarti pernah ya Pak ya diasistensi oleh Oh ya, gitu, ya kita pernah kantor kita didatangin, terus dipandu, dibantu, diinstalkan modul, dibimbing bagaimana cara mengisinya gitu. Sehingga ya sekarang kita ekspor pintu keluarnya dari Kalimantan Tengah. Oke. Nah, pernah nggak sih Pak menghadapi kendala-kendala gitu selama bisnisnya berlangsung gitu? Kalau kendala ya pastinya ada ya, nggak mungkin kita usaha tanpa kendala. Ya. Itu bisa jadi dari internal, mungkin juga kekurangan dari SDM, atau juga kadang juga kita ketemu bayar-bayar yang nakal gitu ya. Terkadang juga kita tersandung di
birokrasi dan regulasi. Tapi ya kalau kita ikutin semua alurnya sih, alhamdulillah semua bisa kita lewati. Pasti sampai lah Pak ya. Pasti sampai. Oke. Nah, tadi cara pemasarannya sendiri melalui Facebook Pak. Berarti itu sampai sekarang? Ya. Atau ada platform lain gitu untuk memasarkan? Awalnya dulu kita Facebook ya, karena waktu itu yang paling booming, paling terkenal kan Facebook. Jadi kita melalui akun pribadi dan juga kita bikin halaman Borneo Aquatic. Kita posting tuh produk-produk kita sebarkan di grup-grup yang ada di Facebook. Kemudian kita tambah lagi melalui Instagram. Ya, seiring dengan banyaknya staff saya kan yang mereka orang golongan milenial. Nah, sekarang kan mainnya di Instagram. Jadi saya cukup terbantu oleh mereka posting di Instagram. Kemudian juga kita buat website sendiri. Jadi kita bikin web store www.borneoaquatic.com. Nah, di situ kita pajang tuh semua produk kita. Di situ termain conditionnya. Jadi buyer luar negeri juga ngeliat kan kita ini sellernya profesional kan seperti itu. Jelas perusahaannya ada gitu. Nah, menuju perjanjian dengan buyer di luar negeri itu gimana Pak? Ya pastinya ada negosiasi apalagi kalau bayar pertama itu, karena beberapa kali juga kita kalau nggak hati-hati banyak juga tuh bayar yang nggak bayar kan gitu. Nah, jadi seiring dengan waktu pengalaman customer baru tuh kita minta uang duluan. Nah, kalau perusahaan kita ini sudah eksis, sudah punya brand kan gitu, mereka nggak takut untuk kasih uang duluan. Jadi kita udah punya nilai tawar yang tinggi gitu. Bahasanya you mau belanja bayar dulu, kalau nggak mau kita nggak bisa kirim gitu. Karena kita sudah punya nama ya mereka bayar dulu sampai kadang $4.000, $5.000 mereka bayar di depan gitu. Nah, untuk frekuensi ekspornya sendiri Pak? Kita hampir setiap minggu ya ada kiriman ke Eropa, ke Amerika, ke Asia Tenggara, Asia Tengah, hampir setiap minggu. 1 bulan kita bisa ekspor 5 sampai 12 kali. Oke, dengan produk yang berbeda-beda Pak ya? Umumnya produk tanaman hias ini. Oh, yang paling banyak dicari. Iya, kalau yang kayak daun ketapang dia tahunan sifatnya. Karena kalau satu kali kirim satu kontainer kan dia habisnya lama tuh. Kebetulan kita baru punya satu customer. Tapi ada juga beberapa customer dari Amerika yang sudah menunjukkan ketertarikannya. Sekarang tinggal tahap negosiasi dan kita persiap untuk pengiriman. Oke, nah tadi kan Bapak bilang ada 12 karyawan Pak ya sekarang ya? Iya. Itu untuk mengurus semua prosesnya Pak? Ya, jadi saya bagi menjadi beberapa tim. Ada yang tim produksi tuh. Umumnya mereka lulusan pertanian. Jadi mereka yang memperbanyak, merawat, memupuk, terus juga nge-treat penyakit dan sebagainya gitu. Kemudian ada tim marketing. Tim marketing ya syaratnya pertama ya harus bisa bahasa Inggris. Karena customernya kan 99% kita orang luar negeri semua. Jadi mereka yang cari customer, saya latih gimana cara cari customer, gimana cara negosiasi dengan customer sampai deal. Kemudian kita siapkan barangnya, kita kirim gitu. Jadi ada tim produksi, ada tim marketing, dan ada tim administrasi untuk ngurus perizinan tadi tuh, shipmentan, PEB, ya kan, karantina dan sebagainya. Oke, nah untuk melalui proses itu semua Pak, apakah ada pelatihan yang pernah diikuti gitu Pak, baik oleh Bapak atau oleh karyawan mungkin? Kalau pelatihan untuk bidang pertanian ini sih belum ada ya, belum ada, belum pernah ada. Paling kita ya otodidak lah. Makanya saya merekrut karyawan misalnya bagian produksi ya dia harus yang berhubungan sekolahnya dengan pertanian. Nah, misalnya dia sarjana pertanian atau dia SMK pertanian seperti itu. Kalau yang marketing dia yang jago bahasa Inggris, ya, misalnya dia sarjana bahasa Inggris atau mungkin juga bisa lulusan lain tapi yang jelas dia menguasai bahasa Inggris gitu. Oke. Jadi benar-benar ya teman-teman kalau UMKM itu benar-benar tiang ekonominya Indonesia karena jelas seperti yang Pak Erwin katakan ya, bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Nah, jadi ada Pak pesan-pesan untuk teman-teman pelaku usaha yang mungkin sedang merintis juga usahanya gitu? Ya saran dari saya sih kalau mau maju ya harus kerja keras dan juga kerja cerdas.
Kita harus jeli melihat peluang apa yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita berbicara tentang ekspor, kita nggak harus berpikir, wah komoditi apa nih, yang umum batu bara, hasil tambang, sawit dan sebagainya, kan itu besar ya. Nah, kita bisa mulai dari yang sepele-sepele yang ada di sekitar kita. Contohnya yang seperti yang saya bawa itu daun ketapang, di sekitar kita banyak dibuang-buang. Padahal kalau kita ekspor itu permintaannya lumayan tinggi. Kalau nggak percaya ya boleh browsing di Google. Banyak orang dari India, dari Vietnam, dari Filipina, mereka ekspor daun ketapang ke seluruh dunia. Dan ini salah satu contoh peluang yang sebetulnya siapa aja bisa terjun ke dunia ekspor. Yang penting dia mau dan tahu. Jadi sekarang ini kuncinya jangan malas mencari tahu. Ya, internet sekarang sudah terbuka di mana-mana, Google ada, kita cari data apa aja, informasi apa aja, kita tinggal klik di handphone kita atau di laptop kita bisa dapat banyak informasi yang kemudian bisa kita eksekusi untuk menghasilkan pundi-pundi dolar, kan gitu. Masalah teknis ya kita bisa minta panduan ke bea cukai, seperti saya dulu juga datang ke sini. Setelah didatangin kan kita datang ke sini juga minta panduan tuh apa aja lagi yang diperlukan untuk bisa diinstalkan modul di laptop kami, kan seperti itu. Jadi jangan takut bertanya, jangan takut cari informasi. Alhamdulillah sekarang negara kita kan sedang gencar-gencarnya menggiatkan ekspor, Pak ya. Ekspor terutama dari bea cukai juga kami merasa sangat banyak sekali terbantu untuk mempermudah. Kalau dulu kami undername kan pakai biaya, Mbak ya. Kita bayar perusahaan lain itu, mereka minta biaya kan gitu. Kalau sekarang dengan kita langsung pakai modul sendiri, kita udah bebas biaya. Sekian teman-teman semuanya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.